Pada pertemuan kali ini dilakukan yaitu induksi hormonal dan hipofisasi. Induksi hormonal dalam kegiatan budidaya ditunjukkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dan memperoleh gamet di luar musim penghujan serta memperoleh dan meningkatkan efisiensi dan prediktabilitas. Hipofisa itu sendiri merupakan pusat pengendalian utama produksi hormon dalam tubuh ikan yang berupa kelenjar hipofisa atau pituitari yang berfungsi sebagai master gland. Kelenjar hipofisa itu sendiri berada di kepala ikan, dan ini merupakan video tutorial cara mendapatkan hipofisa. Siapa mbak? Kayak putih-putih. Ini masih otaknya, Beb. Nah, oh my god, Lutfi langsung nemu, keren banget gue. Mama aku besok sarjana. Ya hancur. Ya. Ente. Kayak mana sih kak bentuknya? Liatin kak. Oke, nanti ditunjukin. Oke, tapi intinya hipofisanya yang mana? Nanti kalian kalau udah ngeluarin semua otaknya, di bagian paling bawah itu bakal ada yang warnanya beda sendiri. Aduh, gue bingung deh apa gue belek ya. Bentar. Susu Coba bisa nggak ya? Shit, ngebelah kepala. Aduh. Kepala siapa? Sajen nih. Wush, anjir. Enggak. Oke. I think that's Oke, bener. Nanti pokoknya otaknya ini kan warnanya kan putih ya. Otaknya warnanya putih, tapi putihnya lebih butek gitu. Kayak putihnya tuh transparansinya diturunin, opacity-nya diturunin gitu. Nah, nanti untuk hipofisanya itu warnanya lebih putih susu, lebih putih gading gitu, agak kremnya tapi nggak krem banget, putih masih. Cuman agak kekuningan dikit gitu. Duh, hancur tapi guys, maaf ya. Ini nih, aduh. Bentar. Kalau nggak gini deh, gampangnya. Nanti tuh di dalam bawah otaknya itu ada ceruk kayak gini nih, kan agak lengkung gitu ya. Di situ nanti ada satu yang nyisa, dia bentuknya masih utuh sendiri, dia nggak segampang otak buat hancur gitu. Ngambilnya pakai pincet kali kak? Iya, kalau nggak bisa pakai pinset bisa pakai ini, tapi kalau bisa pakai pinset guys. Dia nggak bakal segampang hancur otak kayak tadi kok. Mana tadi otaknya? Udah nggak ada. Nggak segampang hancur gini. Pokoknya nanti pasti kelihatan kok bedanya. Cuman dia juga nggak sekeras yang ini. Ntar. Coba. Jangan pakai tangan nanti ya guys. Ini hanya contoh. Dia nggak sekeras yang atau nggak seputih yang ini. Nanti kalau kalian ini area gigi sama tulang. Jadi kalau kalian dapet yang warnanya beda sendiri tapi dia kerasnya keras banget. Praktikum selanjutnya yaitu mengenai seks reversal atau rekayasa kelamin. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui cara pengalihan kelamin pada ikan dengan berbagai macam pemuliaan, serta memahami dan mampu mengaplikasikan metode pengalihan kelamin pada ikan dengan berbagai macam pemuliaan. Berikut mengenai tata cara atau sedikit penjelasan asisten praktikum mengenai rekayasa kelamin atau seks reversal. Banyak pakan yang akan kita coating.
Berarti kan kebutuhannya sekarang pakan, terus ada alkohol 70% tadi kan katanya. Terus ada putih telur. Putih telur atau yang itu buat apa? Buat nempelin. Iya, atau binder. Itu buat binder. Terus spray itu buat bisa dibilang buat menyemprotkan hormonnya sama hormon yang dipakai buat sel tadi. Apa nama hormonnya? Buat yang pertama. Yang buat jantannya itu. Ya, gitu. Jadi buat perbandingannya berapa? Ntar gue lupa ya. Buat perbandingannya itu biasanya kan kita pakai alkohol ya, nggak mungkin alkoholnya banyak kan, ntar bakal nyebabin ikan mati. Jadi misalnya itu kita pakai 50 ml air. Mana Kil? Air Kil? Air biasa aja. Iya. Air kan? 45 ml. Apa ini? Tadi berapa itunya? Dan itu berapa mili? Oh, gitu. Nggak benar bersih ya. Pokoknya tempatnya tuh benar-benar bersih. Ini kan bekas alkohol ya. Ini cuma buat demo. Ini udah diukur 45 ml air. Terus ntar ditambahin 5 ml alkohol. 5 ml alkohol sama buat hormonnya itu ditimbang. Ditimbang beratnya itu kalau buat oral itu dia 50 mg per 1 kg pakan. Berarti kalau buat 100 gram berapa? 5 mili. Kan gue bilang tadi 5 gram. Baru bangun. 0,5 gram ya? Ya. Ada kertas nggak? Kertas nanti. Biar nggak bener. Sorry ini aja. Ya, berarti kan harus kita timbang ya. Yang jelas timbangannya harus yang konsentrasi. Ketelitiannya tuh harus dua Bisa begitu doang. satu ya. Satu. Nah, berarti kan kalau ini kan agak susah buat kita ini. Berarti kan harus diukur. Sebenarnya harus pakai sudip, harus pakai spatula sebanyak 50 gram. Ini kebanyakan. Iya. Untuk hormonnya bubuk. Nah, itu kan berarti kan ini kalau buat 100 gram doang kan harus 0,5. Nah, ini harus ini berarti dia harus pas ya. Makanya harus ada dua konsentrasinya itu harus dua angka di belakang koma. Karena kalau misalnya satu kan 0,5 bisa jadi 0,51 sampai 0,59. Tuh, makanya harus ketelitian itu harus dua angka di belakang koma. Nah, terus yaitu disampurin sama alkohol. Nah, karena ini dia 100 ml dikelipatan 20. Gue jadi bingung, jadi kira-kira aja lah ya kita. Harus dihitung tapi 5 ml alkohol. Iya. Iya. Ini salah gue. Benar alkohol buat apa? Apa? Alkohol buat apa? Buat dia apa ya? Bisa dibilang tuh buat sebenarnya apa sih dibilang? Aduh, gue lupa lagi cara ngomongnya. Ya, ngarutin hormon. Sorry. Iya. Nah, itu. Ingat dong. Air. Itu kan ada air, ada yang sama dengan air. Enggak, itu mah non polar. Oh, iya. Kalau bahan kimia ada aturannya di setiap jam ya testosteronnya itu dilakukan Ya, tuh. Ada yang bisa dilakukan dengan air, ada yang tidak bisa. Kalau tidak bisa maka harus pakai yang non-polar. Nah, dah terus intinya sampai dia benar-benar itu ya, benar-benar larut hormonnya.
Terus setelah itu baru dimasukin ke spraynya. Botol spray. Iya, botol spray, bukan key spray ya. Ini belum ada, lama. Udah, intinya ntar setelah itu kita, kalau semua sayang ya. Ya, intinya ntar kita pastiin nggak ada yang ngegumpal pakannya, supaya nggak ada yang terlalu banyak di satu pakan. Ya ntar gue rapin. Rekam tuh. Ya ntar pokoknya Enggak usah majelis satu. jangan. Ntar. Oh, ini dia nih guys. Ya ntar diratain semua pokoknya di wadah yang datar lah. Terus ntar masukin. Masukin aja ya. Iya. Ini biasanya lebih cepet kok teman-teman karena kita pakai cemuru. Wah itu belum larut. Belum gigit, emang belum. Seharusnya ini sampai larut ya teman-teman. Karena kalau enggak kita bukan ekstrak saripati ya. Iya. Jadi benar-benar Kita benar-benar dari hormonnya dalam bentuk padat kan. Jadi butuh waktu. Iya Pak, ini ke video loh Bang. Enggak apa-apa. Video. Lanjut. Display. ini buat peletakan pakannya harus ini sebenarnya lebih banyak teman-teman supaya disesuaikan sama dosisnya. Jadi jelasin juga kan ya sama Bang Upi ya. Ya. Kalau sekiranya dia kalau banyak kan biasanya dia naik tumpuk ke atas, itu diratain dulu aja supaya nanti bisa rata. Baru habis itu Berikut merupakan salah satu kegiatan dalam praktikum seks reversal, yaitu mengambil gonad pada ikan.
Praktikum selanjutnya yaitu mengenai bioassay. Bioassay adalah uji hayati untuk mengevaluasi pengaruh zat tertentu terhadap aspek reproduksi organisme akuatik. Aplikasi bioassay dalam fisiologi dan reproduksi itu sendiri yaitu untuk deteksi gangguan endokrin, evaluasi dampak pencemar terhadap kesuburan, analisis perkembangan gonad dan siklus reproduksi, serta pengujian efek transgenerasional. Praktikum selanjutnya yaitu mengenai preparasi sperma. Preparasi sperma merupakan pengawetan sperma atau gamet jantan yang bertujuan untuk meningkatkan daya simpan sperma dan menjaga kondisi sperma agar tetap berfungsi atau hidup. Aplikasinya dalam fisiologi reproduksi itu sendiri yaitu untuk menghindari sperma pejantan mengalami overpanning atau lewat matang, serta memungkinkan pemijahan saat pematangan gonad yang berbeda antara jantan dan betina. Tak hanya itu, juga bertujuan untuk memudahkan pemindahan sel sperma dan menggantikan biaya pemeliharaan pejantan. Berikut merupakan langkah-langkah dalam preparasi sperma yang dijelaskan oleh asisten praktikum dan dilakukan oleh praktikan itu sendiri. Itu kita makainya aroma stabilizer ya, bukan minyak cengkeh lagi. Bukan minyak cengkeh, jadi dipakai aroma stabilizer. Terus udah habis dianestesi. Nah, karena kan tadi yang dibilang Bimo, sperma itu akan bergerak, akan aktif kalau terkena air kan. Nah, otomatis sebelum kita melaksanakan proses stripping, itu dia harus benar-benar kering di bagian urogenitalnya sama di bagian perutnya. Dan pastiin juga tangan kita kering, nggak boleh ada air sedikit pun. Makanya tadi gue nyetelap kan buat ngelap. Terus selanjutnya supaya dilap sama gitu, ditaruh ke narkis. Nah, dilap pakai tisu. Buka tisu itu. Yang bawa tisu. Untuk Sedap. Kita aja ambil satu. apa? Oke. Satu. Oke. Di sini. Sama itu. Nah, supaya dia benar-benar steril ya. Jadi kita harus ngelap dia benar-benar dilap pakai tisu di bagian urogenital. Benar-benar dilap, jangan sampai ada yang basah sedikit pun karena air. Terus habis itu dialirin pakai larvis. Karena kan tadi kan kalau misalnya pakai larvis kan bisa pengenceran kan tanpa menghidupkan sperma. Nah, itu fungsi larvis di sini juga. Mungkin harusnya di dashgen udah nggak sih? Kayak gini. Ya kayak biasa ya. Nah. Kasihan kan. Ya, cowok. Kiri bermegangkan. Oke. Nah, udah pastiin dia benar-benar kering. Terus kalian harus nyiapin siring yang nggak ada itunya, yang nggak ada jarumnya, yang jarumnya copot. Fungsinya buat apa? Buat ngetahuin ya selain nyedot, buat ngetahuin berapa banyak sperma yang diambil. Bagus, langsung. Dan yang mau disimpan sperma Bangkerannya ngalangin. yang di sana kelihatan nggak? Menyesuaikan aja di situ tuh. Terus buat stripping itu hati-hati ya, jangan sampai salah pencet, jangan sampai terlalu kasar juga, karena kalau misalnya enggak nanti yang keluar malah kotorannya. Dari sini. Coba berapa? Ada, tapi dikit. Ada tuh. Sedot dulu. Pokoknya dapat dikit sedot ya. Kayak komik Daskin.
Nyedotnya juga harus hati-hati juga. Terus buat nyedot itu pastiin kayak nggak ada. Kayaknya banyak banget ya sperma ya. Ada alat ini namanya hematokrit. Sekarang kita taruh dulu. Ya, jadi alat hematokrit ini nanti fungsinya apa? Kita bakal narik sperma pakai alat ini. Nanti sperma kita fullin ketika dia ketarik. Caranya gini nanti. Jadi karena ada angin kan dia bakal ketarik. Nah, kita cuman bisa pakai ini ketika sudah sperma itu selesai digunakan untuk viabilitas dan motilitas. Jadi cuma ada sisa sperma yang kita gunain untuk ini. Nanti setelah sperma dikumpulin, kita tancepin di sini. Oh sorry, ini kita tancepin di sini supaya apa? Nanti supaya ketutup, spermanya nggak jatuh. Nah, dari sini kita baru melakukan pengamatan dengan centrifuge. Untuk apa? Ketika nanti di centrifuge dan berputar, sperma itu akan kebagi dua. Ada semennya sama ada plasmanya. Nanti kebagi dua, ada dua cairan. Nah, itu nanti teman-teman ukur panjangnya. Berapa senti plasmanya, berapa senti semennya. Nah, itu akan mengetahui kandungan di dalam sperma itu ada dua gitu. Ada plasma, ada semennya. Nanti ada yang bening, ada yang keruh gitu. Di dalam sperma yang kecampur. Jadi sperma itu masih kecampur sama beberapa hal gitu di dalamnya. Oke, kita boleh langsung lihat dan kita praktekkan. Jadi dibuka. Ini boleh pelan-pelan. Jadi harus sabar untuk ngelakuinnya. Kelihatan nggak naik? Sedikit. Nah, ini sampai atas kalau bisa teman-teman. Sampai sepenuh-penuhnya. Masya Allah. Makanya tadi yang kalian pakai sperma sisa. Jangan yang sebelumnya. Luffy. Jadi prosesnya emang butuh waktu yang lebih lama daripada 3 parameter sebelumnya. Effort kali ya. Dari ikan mas. Selanjutnya setelah dimasukin ke wadah tube kecil, kita langsung saja kita encerkan. Tadi rasionya berapa yang mau kita lakuin? 1:100. 1:100. Oke. Ya, untuk pengenceran kita pakai tube yang sama, teman-teman. Pakai tube ukuran yang sama kayak buat tube ini. Cuman ya bedanya ya ini cembung, lebih cembung, ini lebih cekung, lebih lancip. Tapi kurang lebih volumenya mirip, hampir sama. Jadi langkah pertama sebenarnya kita masukkan dulu larvisnya, bukan spermanya. Ya, urutannya adalah larvisnya sebagai larutan extender, baru sperma. Kita boleh siapin wadah terbuka bersama larvisnya. Sama ini jenggot. Setelah kita masukin tadi, berapa larvisnya? 990 microlight, baru kita masukkan sperma sebesar 10 microlight. Jadi kita gunakan 2 mikropipet yang berbeda. Yang satu ini untuk pengambilan 10 microlight, yang satu untuk pengambilan 990. Ya, yang perlu diperhatikan teman-teman untuk pengambilan di dalam ini yang ada yang namanya mikropipet, tentu ada yang namanya tip. Di Dasgen udah pernah pakai ini? Ya. Untuk pengambilan tip harus tentunya pakai latex. Kenapa? Karena di dalam tabung ini atau di dalam wadah ini dia steril. Makanya mesti dilakukan pengambilan pakai latex. Dan biasanya digunakan buat RNA dan DNA. Tapi ini karena kita pakai sperma, sebenarnya tidak selalu atau tidak begitu urgent untuk menggunakan latex dalam hal sterilisasi ya, untuk kontaminasi. Karena kontaminasinya bukan seperti RNA atau DNA, karena ini hanya sperma dan larutan fisiologisnya saja. Ya, oke, kita langsung mulai. Di sini ada micropipet. Ini tulisannya 10, kelihatan? Ini bukan 100, ada titiknya. Ya, 10.0 atau 10,0.
Nah, maka selanjutnya kalau kita sudah pegang mikropipet, kita ambil tipnya. Megang mikropipet harus lurus dan dalam pengambilan tipnya harus cukup 1 kali aja. Kayak gitu. Ya, jadi nggak perlu berkali-kali tekan, hanya 1 kali aja. Oke, setelah kita ambil, kita bisa buka tubnya yang akan kita isi dengan larutan fisiologis. Ya, kita reminder lagi, dalam penggunaan mikropipet ada 2 kali pencet, ada 1 kali, ada 2 kali. Lihat kan perbedaannya? Ya. Jadi untuk pengambilan larutan fisiologis kita pencet 1 kali. Untuk kita dorong, baru kita masukin, baru kita tarik. Setelah keisi, baru kita masukin ke tubnya dengan 2 kali, tapi bertahap dan pelan-pelan. 1, 2. Itu 10 bang. Iya. Ini yang 10 ya? Sorry. Boleh ambil 1 tub lagi? Ada 1 tub ya? Yang buat 1000, buat 990. Balik ini. Sorry teman-teman, kebalik. Jadi seharusnya tadi 990 dulu ya, bukan 10. Sorry. Dr. Faisal. Tadi di sana kalian belum kebagian atau emang Mikroskopnya enggak itu kak. Mana sah? Fokusin sah. Terus. Deketin lagi. Dikit lagi. dikit lagi. Eh? Fokusin, Pat. Air. Udah diinin belum tadi? Di apa? Diratain belum? Pada praktikum selanjutnya yaitu presentasi mengenai domestikasi. Domestikasi sendiri merupakan proses penjinakan hewan yang liar untuk dapat dijadikan sebagai sumber daya atau dapat dibudidayakan. Pada kali ini kelompok kami mendapatkan komoditas kepiting bakau.